Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marga Pangestuasih dari kelas 7 PAIB dengan NIM 18174020069, mahasiswa Win Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan dalam sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam jaringan atau daring dengan menggunakan media WhatsApp dan Google Meet seperti video berikut ini. Apakah ini udah masuk semua? Sepertinya sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Semua, kita mulai pelajaran pada siang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah SWT ya. Dan semoga orang-orang yang sedang sakit pun cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, seperti biasanya kita berdoa belajar bersama-sama terlebih dahulu ya. Nggih, Bu. Gitu. Oke, kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Nggih, Bu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan atau memberitahukan kan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Adakah yang masih ingat? Sekarang kita itu mau belajar tentang apa? Ayo, udah pada belajar Beriman belum? kepada Rasul Allah. Tentang Ya. Rasul Allah, Bu. Kali udah belajar? Halo anak-anak? Halo. Oke. Tapi setidaknya masih ingat ya. Oke, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang Rasul Allah SWT. Nah, kita di sini akan membahas bersama tentang apa sih itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT dan sifat-sifat, tugas, serta hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Oke, di sini ada yang mau mendefinisikan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT? Ayo, aktifkan mikrofonnya. Halo anak-anak. Ya, saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nanda. Beriman artinya percaya. Beriman kepada Rasul Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menciptakan Rasul. Begitu, Ya, Bu. Iya, betul. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT itu berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah itu diutus oleh Allah SWT untuk membimbing seluruh umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Nah, Ibu juga mau nanya nih, Nabi dan Rasul itu sama atau beda sih? Ada yang tahu?
Beda, Ayo. Bu. Ya, apa perbedaannya Mbak Nanda? Kalau Rasul Allah itu diciptakan untuk memberi salah kepada umatnya, sedangkan Nabi untuk dirinya sendiri. Nah, betul sekali. Jadi, Nabi dan Rasul itu berbeda ya, meskipun ada persamaannya. Kayak misalnya persamaannya itu sama-sama diberi kepercayaan oleh Allah SWT dan diberi wahyu. Tetapi bedanya itu kalau Nabi untuk dirinya sendiri dan kalau Rasul itu untuk disebarkan kepada seluruh umatnya. Seperti itu, nggih. Sampai sini udah pada paham? Sudah, Bu. Bagus. Oke, kita lanjut ya ke sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa golongan sih sifat-sifat Rasul Allah? Ada yang tahu? Belum. Ya, jadi sifat-sifat Rasul Allah itu ada 3 golongan, yaitu yang pertama itu ada sifat wajib Rasul, yang kedua ada sifat mustahil Rasul, dan yang ketiga ada sifat jaiz Rasul. Nah, kalian pasti sering mendengar itu kan, kayak sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Sudah pada sering mendengar kan ya? Sudah, Sudah. Bu. Sedikit, Bu. Sifat wajib Rasul? Halo anak-anak, adakah yang tahu? Ya, jadi sifat wajib Rasul itu adalah sifat-sifat yang sudah pasti dimiliki oleh Rasul. Nah, sedangkan sifat mustahil Rasul itu kebalikan dari sifat wajib Rasul, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Nah, sedangkan sifat jaiz Rasul itu berarti sifat kemanusiaan, kayak seperti manusia biasa, seperti itu. Jadi sifat jaiz Rasul itu berarti sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah, yang artinya itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti manusia. Contohnya itu Rasul juga memiliki rasa lelah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa bahagia, lapar, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul itu juga meninggal dunia seperti manusia, seperti itu. Nah, sedangkan sifat wajib Rasul itu digolongkan pada berapa macam? Ada yang tahu? Ada apa aja sih sifat wajib Rasul? 4, Bu. Nah, pintar sekali. Jadi, sifat wajib Rasul itu ada 4 ya anak-anak. Ada sifat wajib Rasul itu ada asidik, ada al-amanah, ada at-tabligh, dan ada al-fatonah. Apa sih itu asidik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jujur. Ya. Artinya benar. Ya, betul sekali Mbak Kiki. Jadi asidik itu artinya benar. Jadi seorang rasul itu selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun. Nah, untuk selanjutnya adalah sifat al-amanah atau dapat dipercaya. Jadi sifat rasul itu, al-amanah itu selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikul oleh Rasulullah. Jadi setiap amanah yang disampaikan kepada Rasul dari Allah SWT itu selalu dijaga dengan baik dan selalu dilakukan dengan baik oleh Rasul-Rasul Allah itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sifat at-tabligh. At-tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi Rasul-Rasul itu akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu ada al-fatonah yang artinya cerdas. Jadi setiap Rasul-Rasul Allah itu memiliki kecerdasan yang tinggi seperti itu. Apakah bisa diulang tadi sifat wajib Rasul-Rasul Allah itu ada apa aja? Ayo yang tadi menyimak. Asidik, al-amanah, al-tabli, al-fatonah. Ya, betul sekali.
Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar sifat-sifat mustahil Rasul ya. Ada yang sudah tahu sifat mustahil Rasul itu ada apa aja, teman-teman? Ada 4. Ya, apa aja Mbak Kiki? Kisbu, khianat, kitman, dan baladah. Nah, iya betul sekali. Jadi sifat mustahil Rasul itu ada 4 ya anak-anak. Ada al-gizib, ada al-khianah, ada al-kitman, dan juga ada al-baladah. Artinya apa sih itu? Ada yang tahu arti dari masing-masing itu? Gizib bohong, khianat tidak dapat dipercaya, hitman menyembunyikan, baladah bodoh. Ya, pintar sekali Mbak Uut. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Jadi, Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Uut ya, arti-arti dari sifat-sifat mustahil Rasul. Itu ada al-kizib, yang artinya berbohong. Ada al-khianah, yang artinya berkhianat. Ada al-kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan ada al-baladah, yang artinya bodoh. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan membahas tentang tugas-tugas Rasulullah SWT. Nah, apa saja sih tugas-tugas Rasul itu? Ada yang tahu? Untuk tugas-tugas Rasul Allah SWT, nanti Ibu tunjuk satu-satu ya, dan masing-masing anak itu menyebutkan dua macam. Bagaimana? Siap anak-anak? Halo? Apakah masih mendengarkan? masih Bu? Masih, Bu. Masih. Ya, apakah sudah siap semuanya? Nanti Ibu tunjuk per anak dua macam ya untuk tugas Rasul Allah SWT, dan nanti ada hikmahnya gitu ya. Nggih, Bu. Gitu. Ya, untuk tugas Rasul Allah SWT, coba Mbak Margi sebutkan dua macam tugas Rasul Allah SWT. Menyampaikan risalah, mengajak kepada tauhid. Nah, ya betul sekali. Jadi salah satu dari beberapa tugas itu ada yang menyampaikan risalah, ada mengajak kepada tauhid, begitu nggih. Untuk selanjutnya coba Mbak Aprilia tolong sebutkan dua. Memberi kabar gembira dan peringatan, menunjukkan jalan yang lurus. Nah, ya betul sekali. Kemudian coba Mbak Nada sebutkan dua tugas-tugas Rasulullah. Membersihkan jiwa dan sebagai hujah bagi manusia, Bu. Ya, pintar sekali. Jadi tugas Rasulullah SWT itu banyak sekali ya sebenarnya. Cuman di sini kita hanya mengambil per anak dua contoh aja ya. Jadi tugas-tugas Rasulullah SWT itu yang tadi sudah disebutkan itu ada 6. Itu semuanya udah benar ya. Jadi tugas-tugas Rasulullah itu ada menyampaikan risalah atau menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu menyampaikannya kepada seluruh umatnya. Kemudian yang kedua itu mengajak kepada tauhid. Jadi Rasulullah SAW itu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah SWT dan menjauhi segala kemusyrikan yang ada. Nah, kemudian selain itu juga memberi kabar gembira kepada umat mukmin dan memberi pengeringatan kepada orang-orang kafir. Nah, selain itu tugas Rasulullah juga dapat membersihkan jiwa dan sebagai hujah bagi manusia. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Nah, di sini Ibu juga meminta tolong pada kalian, per anak juga menyebutkan dua macam ya hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT.
Untuk yang pertama, Ibu contohkan dulu mengenai hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Contohnya itu gimana hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT seperti makin sempurna imannya, kemudian terdorong untuk menjadi contoh, seperti kita meneladani contoh Rasul-Rasul Allah SWT seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu tunjuk ya, beranak mencontohkan 2 hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT ya. Oke, Bu. coba Mbak Kiki tolong sebutkan 2 contoh hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang pertama itu memiliki teladan di dalam hidup. Lalu yang kedua, Ya, terdorong melakukan perilaku sosial. ya betul sekali. Oke, untuk selanjutnya coba Mbak Ulfa sebutkan 2 hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Halo Mbak Ulfa? Nggih, Bu. Ya, coba sebutkan 2 macam hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Nggih. Yang pertama mencintai para rasul, yang kedua mengetahui hakikat yang diciptakan. Nah ya, betul. Jadi hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT itu yang diantaranya 1, makin sempurna imannya. Kemudian yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh. Ketiga, itu terdorong melakukan perilaku sosial. Yang keempat, itu memiliki keteladanan dalam hidup. Yang kelima, itu mencintai para rasul-rasul Allah SWT. Dan yang keenam, itu mengetahui hakikat diciptakan. Jadi seperti itu ya pelajaran kita untuk siang hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. bisa, Bu. Baik. Alhamdulillah ya kalau Bu. bisa dimengertinya. Oke, kalau begitu pertemuan pada siang hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dan sudah aktif untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan kata atau kesalahan omongan sehingga menyinggung kalian. Ibu akhiri ya, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama tetap semangat ya dan tetap jaga protokol kesehatan. Iya, Bu. Baik, Bu.